terhadap orang lain. Seorang anak SD apakah tidak SLB? Dalam video, tampak seorang anak berteriak dan menangis. Korban kesakitan. dikeroyok tanpa melakukan perlawanan hingga mengalami pendarahan di bagian wajah. 2 SD meninggal dunia diduga dikeroyok kakak kelasnya. Miris. Suatu aksi yang negatif yang dimana dalam segerombolan orang ini menyerang pihak yang lain. Mengolok-olok bapak, menghina fisik, meremehkan apa yang dilakukan orang lain. Bullying saat ini yang pernah saya temui yang di daerah sekolah itu seperti yang kayak kakak kelasnya menindas adik-adik kelasnya yang baru masuk ke sekolah itu. perilaku yang nggak baik ya, yang secara verbal maupun fisik. Ketika status sosial mereka lebih tinggi. Karena ada rasa iri atau dengki atau menganggap orang tersebut sebagai ancaman sehingga mereka melakukan tindakan tidak senonoh itu, melakukan mengganggu hak kebebasannya dan sebagainya. Jadi seorang yang melakukan bullying sebenarnya dia tahu kalau dia salah, cuman dia tetap melakukannya karena hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Berusaha mencegah. Suka ikut campur sih, jadi kayak saya nggak ikut-ikutan gitu. Saya akan melakukan peneguran yang dimana saya akan menjelaskan di situ memiliki dasar hukum yang dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76C yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bela diri, menanyai mereka apa tujuan mereka membuli saya. Ini saya akan melapor ke pihak yang berwajib, atau ketika saya berada di sekolahan saya akan melaporkan teman saya ini yang membuli saya ke guru-guru saya atau BK. Udah amat sih, saya nggak terlalu peduli sama gitu-gituan. Hai teman-teman, jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu bullying. Pasti kalian udah nggak sih dong mendengar kata bullying. Nah sebenarnya apa sih bullying itu? Jadi bullying ini merupakan segala bentuk penindasan atau risak yang dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang bahkan individu yang dilakukan secara sengaja dengan niat menyakiti dan dilakukannya secara terus-menerus. Biasanya hal ini dilakukan sama sekelompok orang atau beberapa orang bahkan individu yang memiliki kuasa lebih tinggi atau merasa dirinya lebih kuat. Nah, kemudian kita masuk pada jenis-jenisnya, yakni yang pertama ada jenis perundungan secara fisik, dan yang kedua adalah perundungan secara verbal. Kalau perundungan secara fisik itu lebih ke hal-hal yang menyakiti secara fisik, seperti contohnya menendang, memukul, mendorong, mencubit, dan hal lain sebagainya yang bersifat untuk menyakiti fisik seseorang. Kemudian ada perundungan secara verbal, yakni intimidasi secara kata-kata atau lisan, yang membuat seseorang menjadi down, hilang semangat, patah hati, menyedihkan, dan lain sebagainya. Seperti kata-kata menghina, kata-kata mencaci maki, dan lain-lain sebagainya yang membuat seseorang itu menjadi down ketika mendengarnya. Nah, kemudian bullying juga memiliki dampak yang tersendiri bagi korban tentunya dan juga pelaku. Bagi korban sendiri, dampaknya adalah pasti kesehatan mental yang terganggu, gangguan kecemasan, depresi, bahkan hingga post-traumatic stress disorder atau yang kita kenal sebagai PTSD, dan juga seperti gangguan tidur karena stres berlebihan yang menyebabkan insomnia. Kemudian, pada beberapa anak yang masih sekolah yang mengalami bullying, pastinya akan mengalami ketakutan yang secara terus-menerus atau bisa kita sebut sebagai trust issue yang menyebabkan beberapa siswa ini mengalami penurunan prestasi karena ingin menghindari dari bentuk penindasan dilakukan oleh beberapa teman-temannya yang mengakibatkan mereka untuk menghindari hal itu dan memilih untuk tidak masuk sekolah. Hal ini menyebabkan mereka mengalami penurunan prestasi, menjadi pribadi yang lebih diam, dan juga menjadi pribadi yang lebih tertutup. Tak hanya bagi korban bullying, bullying sendiri juga memiliki dampak yang negatif bagi para pelakunya. Seperti contohnya adalah gangguan emosi, emosi yang meledak-ledak,
kemudian saat beranjak dia sulit mendapatkan pekerjaan, menjadi pecandu alkohol atau narkoba, kemudian juga memiliki peluang untuk menjadi seseorang yang akan melakukan KDRT dalam keluarganya. Maka dari itu teman-teman, mari kita stop bullying mulai dari saat ini. Kita sayangi diri masing-masing dan juga menyayangi orang-orang sekitar kita. Kita saling menjaga dan juga saling menghormati satu sama lain. Sekian pembelajaran tentang bullying hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.